Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh melakukan tugas tanggung jawab kita di pagi hari ini dalam perkenanan akan Tuhan. Dalam ungkapan syukur itu kita akan mengikuti renungan pagi. Namun sebelumnya saudaraku, mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita boleh mengerti apa maksud firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami memang butuh Tuhan. Ketika kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang memang butuh Tuhan, kami mengimani segala sesuatu pun Tuhan berkati, Tuhan bantu, Tuhan sertai. Tuhan jamah, Tuhan lindungi kami. Dan itu terbukti Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh menikmati anugerah Tuhan yang boleh Tuhan sediakan untuk kami boleh melakukan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, dalam rangka kami akan memulai kegiatan aktivitas kami. Kami ingin melandaskannya dalam firman Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan, kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan kami renungkan di hari ini. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Hamba-Mu adalah orang yang penuh keterbatasan dan juga dalam berbuat dosa. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai segala sesuatunya bagi kami semua. Ini doa syukur kami Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mengawali perenungan kita hari ini, saya ingin berbagi kisah dari seorang komposer ternama bernama Ludwig van Beethoven, atau yang sering dikenal dengan nama Beethoven. Dia adalah komposer musik klasik. Beethoven memang memiliki bakat untuk menciptakan lagu-lagu. Dalam perjalanan hidupnya, Tuhan izinkan dia mengalami gangguan pendengaran. Di dalam keterbatasannya, gangguan yang dia alami, tapi tetap mampu membuat dia mau menggali diri, sehingga mampu menjadikan dia komposer terbesar di dunia. Beliau telah memantulkan cahaya Tuhan dalam wujud musik klasik. Beliau telah memantulkan cahaya Tuhan dalam wujud musik klasik yang tidak berkesudahan sampai saat ini, khususnya dalam andil musik gereja secara umum. Meski dengan keterbatasannya, ia menaruh semua harapan dan hidup serta pergumulannya di dalam Tuhan. Ia menggantungkan semuanya pada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam pergumulannya. Dan Beethoven pun akhirnya merasakan Allah hadir dalam dirinya. Dan ia berhasrat memantulkan kehadiran Allah. Ia menggantungkan semuanya pada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam pergumulannya. Akhirnya Beethoven merasakan bahwa ada kehadiran Allah di dalam dirinya. Dan ia berhasrat memantulkan kehadiran Allah tadi untuk menciptakan lagu lewat karya musiknya. Akhirnya spiritual Beethoven berubah menjadi wujud karya musik. Tapi saudaraku, lambat laun gangguan pendengarannya berubah menjadi pergumulan yang besar untuknya. Ia diizinkan Tuhan menjadi seorang yang tunarungu. Telinganya menjadi tuli. Kita tahu bersama bahwa telinga itu
dipakai dia sangat berharga karena dia harus mendengarkan alunan musik yang dia lantunkan. Mungkin dalam keadaan orang yang buta tidak bisa melihat, masih bisa bermain musik karena dia masih bisa mendengar. Tapi ini Tuhan izinkan dalam kehidupan Beethoven, dia harus mengalami tuli. Telinganya tidak bisa berfungsi. Tapi saudaraku, apakah berhenti hanya pada situasi itu saja? Ternyata tidak. Dia tetap meminta kekuatan Tuhan Allah untuk dapat menolongnya. Kuasa Tuhan bekerja hebat atas Beethoven dalam keterbatasan Beethoven. Hasil karyanya masih sampai saat ini kita sering nyanyikan di dalam Kidung Jemaat 3, yaitu lagu Kami Puji Dengan Riang. Lagu ini ia ciptakan dalam kondisi sudah tuli total dan sakit-sakitan pada usia 54 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keterbatasan yang dialami Beethoven, ia merasa kuasa Tuhan sempurna terjadi di dalam dirinya. Jauh sebelum dia menjadi tuli, dia sudah menggantungkan kemampuan yang ia miliki hanya kepada Allah. Bisa dikatakan dia tidak menyombongkan dirinya sendiri atas bakat yang luar biasa yang Allah berikan. Demikian juga terjadi dalam konteks pembacaan kita di hari ini, yang mana Paulus pun juga memiliki kecakapan kelebihan, yaitu bagaimana Paulus memiliki kelebihan dalam berbicara yang dapat menarik perhatian orang. Akan tetapi lewat pembacaan hari ini hendak mengatakan bahwa semua yang dia miliki asalnya itu dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bersama-sama satu persatu bagaimana Paulus pun juga menggantungkan kekuatan dia kepada kekuatan Allah. Di ayat yang ketiga, Paulus pun memiliki keterbatasan, saudaraku. Keterbatasan yang dimiliki Paulus mungkin tidak seperti Beethoven tadi, tapi Paulus dalam keterbatasan dan kelemahannya dikatakan bahwa dia juga pernah mengalami kelemahan, mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, serta menurut penafsiran ada beberapa fisik Paulus yang tidak sempurna. Di dalam keterbatasannya itu pun Paulus juga memiliki kelebihan. Kelebihan Paulus dituliskan jelas pada ayat yang keempat, yaitu bagaimana kelebihannya dia pakai untuk memakai ajaran atau bujukan secara hikmat duniawi yang tidak digunakan untuk mengandalkan kefasihan, kepandaian. Tetapi Paulus menaruh kekuatan khotbah, berbicara, kepandaian, kecakapan dia berbicara hanya pada kekuatan roh atau hikmat yang daripada Allah. Paulus juga merasakan kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus itu terbukti dari pertobatan orang yang awalnya ia memusuhi Allah, kemudian dirubah menjadi Allah, menjadi orang yang mengasihi dia. Nah, lewat kesimpulan ini Paulus menjelaskan bahwa tujuan mengapa dia tidak mau memberitakan Injil dengan hikmat duniawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Paulus juga mau sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa iman jemaat Korintus jangan bergantung pada kekuatannya sendiri, yang ujungnya membuat mereka memegahkan diri. Semuanya harus memahami bahwa apa yang ada di dalam diri mereka, di dalam diri manusia, semuanya asalnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sebagai orang percaya, apa yang dapat kita dapat dari perenungan hari ini? Pagi hari ini kita diingatkan untuk bagaimana kita tidak menggantungkan kehebatan, kekuatan, kecakapan, kekuasaan, kelebihan kita sebagai manusia pada manusia. Mengapa? Karena semuanya itu sifatnya hanya sementara, sifatnya semu, dan sewaktu-waktu Tuhan dapat mengambil kehebatan kita. Tidak seterusnya kita akan terus menjadi orang yang kuat, karena waktu terus berputar dan menyebabkan banyak terjadi perubahan yang di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita gantungkan semua yang kita miliki hanya kepada Allah saja. Karena Allah yang memberi, maka pemberian Allah tadi kita juga pakai untuk kemuliaan namanya. Mari kita saat ini kita wartakan kasih Allah dengan hikmat yang Allah sudah berikan, bukan hikmat dari duniawi. Karena mengapa saudaraku, apapun yang datangnya bukan dari Allah dapat merusak diri. Kepintaran, kecakapan, kekuatan, kesuksesan yang kita miliki itu asalnya dari Allah.
Kalau kita memegahkan apa yang kita miliki untuk menjunjung nama kita sendiri, untuk mengakui bahwa oh saya ini seperti ini, Allah mungkin tidak segan-segan untuk mengambil apa yang sudah Ia beri. Kita diajak hari ini untuk tidak menonjolkan kepintaran kita, kehebatan kita, kekuatan kita hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Hari ini saudaraku, kita memperingati HUT Pelkat PLKLU GPIB. Mereka tetap semangat melayani, bagaimana dalam keterbatasan di lanjut usia yang tidak muda, bagaimana banyak perubahan fisik yang awalnya kuat, sekarang mungkin masih kuat, tapi tidak seperti pada beberapa tahun yang lalu. Tapi tetap dengan semangat dan keyakinan penuh, saudara-saudara kita, orang tua kita, Pelkat PKLU tetap melayani dalam keterbatasannya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita rendahkan hati di hadapan Allah. Maka Allah akan menguatkan kita dalam setiap keterbatasan dan pergumulan kita. Allah tetap menjaga hati kita untuk melakukan yang baik bagi sesama kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami bersyukur. Hari ini, di pagi hari ini, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan baik, sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Itu terbukti dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami yang masih memiliki pergumulan, kami yang masih dalam masalah, kami yang memiliki keterbatasan fisik juga mungkin Tuhan. Tapi sampai saat ini kami ada, itu semua karena Tuhan yang menopang dan menyertai kehidupan kami. Tuhan tidak membiarkan kami menderita, tapi Tuhan tetap topang kami satu persatu lewat proses yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami lewat kacamata iman, bukan lewat kacamata pikiran akal kami sendiri. Karena kami meyakini bahwa apa yang kami pikirkan lewat pikiran kami sendiri, itu dapat merusak diri kami sendiri dan kami tidak dapat mendapatkan kasih Allah dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami hendak melanjutkan kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan bekerja, kami yang mungkin di rumah, kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam persoalan hidup, kami yang dalam penyakit yang belum kunjung juga sembuh, kami yang dalam pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan datang kepada kami masing-masing dengan apa yang kami rasakan. Kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kekuatan Tuhan menjadi sempurna bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap memandang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang tetap menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.